Pagi-pagi sekali, kabut turun perlahan seperti kain tipis menutupi seluruh hutan Siloka. Daun-daun yang tertimpa embun berkilau terkena sinar mentari yang belum kuat, dan burung-burung kecil mulai berkicau, menyambut pagi yang baru. Di tengah rimbunnya pohon besar dan semak lebat, hidup seekor merak jantan muda bernama Aruni. Aruni bukan merak biasa. Sejak menetas dari telur bundar keabu-abuan di balik semak pakis, ia selalu bertanya-tanya mengapa dirinya berbeda. Merak-merak dewasa di kawanan seringkali sibuk mempercantik diri, berlomba-lomba memamerkan bulu ekor mereka yang memukau. Mereka bangga jika dilirik oleh burung lain, atau lebih senang jika hewan-hewan lain berhenti hanya untuk menyaksikan mereka membuka ekor dan menari. Tapi Aruni tidak begitu. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian hanya karena warna bulunya. Ia lebih suka duduk di pinggir sungai, melihat pantulan dirinya, dan bertanya, "Apa aku akan tumbuh menjadi seperti mereka?" Hanya indah, tapi tak bermakna. Ia ingin dikenal karena hal lain, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bulu. Mungkin, karena sejak kecil, ia sering menyendiri dan memperhatikan hewan lain yang kesulitan. Pernah suatu sore ia melihat seekor tupai tua jatuh dari pohon dan tidak bisa kembali naik. Merak lain hanya lewat, terlalu sibuk dengan latihan menari dan menyisir bulu. Tapi Aruni, dengan tubuh kecilnya yang belum kuat pun, berani memanggil kera buntung, yang tinggal di pohon tinggi, agar membantu si tupai. Hari itu, tupai selamat, tapi Aruni hanya diam, tak menginginkan pujian. Musim demi musim berlalu. Bulunya makin panjang, indah, dan memesona. Tapi hatinya tetap sama. Ia masih duduk diam di tepi sungai saat kawanan merak berlomba membuat tarian terindah tiap pagi. Ia tidak tertarik untuk menjadi yang paling indah. Ia ingin menjadi yang paling berarti. Suatu malam, langit berubah mendadak, awan menggumpal hitam, dan suara petir meledak-ledak di kejauhan. Badai besar datang lebih awal dari musim biasanya. Hujan turun deras, membasahi tanah dan menggugurkan banyak sarang di dahan-dahan pohon. Sungai kecil di sisi timur hutan meluap. Aruni, yang bersembunyi di bawah akar pohon besar, melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Seekor anak kelinci putih terseret arus kecil yang deras. Tubuhnya lemah, bulunya kusam, dan matanya memohon pertolongan. Aruni melompat, mengepakkan sayapnya. Untuk pertama kalinya bukan sebagai hiasan, tapi sebagai tameng dari hujan. Ia berlari melawan lumpur, menari bukan untuk pamer, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Ia mengepak sayap sekuat tenaga di atas batu tinggi, membuat bulunya terlihat jelas dari jauh, berpendar kehijauan meski diterpa hujan deras. Dan entah bagaimana, dari balik gelap, datang seekor kijang tua, kera buntung, dan babi hutan yang mengenal Aruni. Mereka melihat isyaratnya. Mereka tahu ini bukan pertunjukan biasa. Ini adalah panggilan tolong. Bersama-sama, mereka menyusun ranting, membuat pijakan, menarik kelinci kecil itu dari lumpur. Nafasnya tersengal, tapi ia masih hidup. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Tidak dari mulut ke mulut, tapi dari nyanyian burung-burung, dari jejak kaki hewan di tanah becek, dan dari rasa heran. Seekor merak menari saat hujan untuk menyelamatkan nyawa. Para merak dewasa terdiam saat melihat Aruni keesokan harinya. Ia duduk biasa, tanpa membuka bulunya. Tapi semua mata tak lagi melihatnya hanya sebagai burung indah. Mereka mulai melihatnya sebagai sosok bijak yang melakukan sesuatu jauh lebih besar dari sekadar keindahan. Hari-hari setelah itu, Aruni menjadi tempat bertanya bagi hewan-hewan kecil. Ia tahu letak buah di musim paceklik. Ia tahu bagaimana menyelamatkan telur-telur bebek dari ular. Ia bahkan pernah membantu seekor kura-kura kecil melewati jalur penuh semut merah. Namun bukan itu yang membuatnya dihormati. Ia tak pernah sombong. Ia tetap sederhana, tetap memilih duduk di tepi sungai, memperhatikan bayangannya, sambil tersenyum kecil. Ia tahu sekarang, bulu yang indah bisa menjadi alat, bukan tujuan. Dan ketika suatu saat para merak lain diminta untuk mewakili hutan dalam festival langit terbuka, sebuah acara tahunan di mana burung-burung dari hutan seantero berkumpul, semua sepakat, Arunilah yang paling pantas.
Saat malam festival tiba, semua burung menari dan bernyanyi, menunjukkan kehebatan masing-masing. Tapi Aruni tidak menari. Ia berdiri tegak, membuka bulu perlahan, dan hanya berkata satu kalimat yang diingat semua hewan. Keindahan yang sejati adalah ketika kita memberi, bukan saat kita ingin dinilai. Dan malam itu, bintang terasa lebih terang. Karena seekor merak kecil, yang pernah bertanya tentang makna hidupnya, kini telah menemukan jawabannya, bukan dari sayapnya, tapi dari hati yang memilih untuk peduli.